Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baki Saudara Madani dari Departemen Teknik Kimia Angkatan 2025. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas studi kasus Intelligent Traffic Light Control at Intersection yang menggunakan pendekatan computational thinking. Latar belakang dari masalah ini adalah kemacetan yang sering terjadi di persimpangan kota, terutama pada jam-jam sibuk. Sistem lampu lalu lintas tradisional masih menggunakan waktu tetap atau biasa kita sebut dengan fixed time, sehingga tidak dapat menyesuaikan kondisi lalu lintas secara real time. Akibatnya, sering terjadi situasi di mana kendaraan tuh harus menunggu meskipun jalan sebenarnya kosong, yang menyebabkan pemborosan bahan bakar dan meningkatnya waktu perjalanan. Dengan adanya teknologi seperti sensor dan kamera, data lalu lintas sebenarnya bisa dikumpulkan secara real time. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk sistem yang lebih cerdas dan adaptif. Permasalahan utama dalam studi kasus ini adalah bagaimana merancang sistem komputasional yang dapat mengatur lampu lalu lintas secara adaptif dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kepadatan kendaraan dari setiap arah, prioritas kendaraan darurat, waktu tunggu kendaraan, serta keselamatan pejalan kaki. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan di persimpangan jalan. Maka dari itu, di video kali ini kami akan memberitahu bagaimana alur berpikir sesuai dengan computational thinking berdasarkan kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Tamima dengan NPM 2506-644-356 berasal dari jurusan Teknik Bioproses. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian problem understanding lebih lanjut, tentunya mengenai key variables beserta objektif dan challenge dari sistem ini. Nah, dalam sistem ini terdapat beberapa variabel penting yang digunakan, yaitu traffic density dari arah utara, selatan, timur, dan juga barat. Kemudian adanya emergency vehicle seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Yang ketiga itu ada pemerintahan penyeberang jalan, durasi lampu hijau, dan yang terakhir yaitu status lampu saat ini. Nah, tentunya variabel-variabel ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sistem. Selanjutnya, sistem ini memiliki tujuan utama seperti mengurangi waktu tunggu kendaraan, mengoptimalkan aliran lalu lintas, memberikan prioritas kepada kendaraan darurat, dan tak lupa yang terakhir memastikan keselamatan bagi pejalan kaki. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pengimplementasian dari sistem ini. Pertama, kondisi lalu lintas itu berubah secara dinamis, sehingga sistem harus mampu beradaptasi secara real time. Yang kedua, adanya kendaraan darurat yang harus diprioritaskan tanpa mengganggu sistem secara keseluruhan. Dan yang ketiga, sistem harus tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keselamatan. Nah, bagian ini merupakan tahap decomposition dalam computational thinking, di mana kita memecah masalah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, sehingga masalahnya itu lebih mudah dalam dianalisis. Halo semuanya, perkenalkan saya Hanif Arkan Putra Irmawan dengan NPM 25065533223 dari Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pattern recognition serta data representation dan juga abstraction. Dalam sistem ini terdapat beberapa pola yang dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah pola pengulangan, di mana sistem terus membaca data dari sensor secara berulang. Yang kedua adalah pola kondisi atau conditional. Misalnya, jika terdapat kendaraan darurat, maka sistem langsung memberikan prioritas. Yang ketiga adalah proses perbandingan data, yaitu membandingkan kepadatan kendaraan dari segala arah. Dan terakhir adalah pola siklus lampu lalu lintas, yaitu merah, kuning, hijau, lalu kembali lagi ke merah. Untuk representasi data, informasi dari sensor dapat disusun dalam bentuk tabel. Misalnya, jumlah kendaraan dari setiap arah, serta status kendaraan darurat dan juga permintaan pejalan kaki. Dalam proses abstraksi, sistem hanya fokus pada data yang relevan, seperti jumlah kendaraan, keberadaan kendaraan darurat, dan juga permintaan penyeberang jalan. Sementara data yang tidak relevan seperti warna kendaraan atau jenis kendaraan itu akan diabaikan. Dengan demikian, sistem dapat bekerja lebih efisien tanpa terganggu oleh informasi yang tidak penting. Perkenalkan, saya Naura Raya Nugraha dari Departemen Teknik Industri Angkatan 2025. Saya di sini akan menjelaskan bagian algoritma.
Dalam studi kasus ini, terdapat beberapa algoritma yang dapat digunakan, seperti greedy algorithm, priority based system, dan round robin. Namun, algoritma yang dipilih adalah priority based greedy algorithm, karena mampu memberikan keputusan secara cepat, efisien, dan sangat cocok untuk sistem real-time yang membutuhkan respons segera. Cara kerja algoritma ini adalah: pertama, sistem membaca semua data dari sensor secara berkala, kemudian memeriksa apakah ada kendaraan darurat. Jika ada, maka sistem langsung memprioritaskan dengan memberikan lampu hijau ke arah tersebut tanpa menunggu siklus normal. Jika tidak ada kendaraan darurat, sistem akan memilih arah dengan jumlah kendaraan terbanyak untuk diberikan lampu hijau, sehingga dapat mengurangi kemacetan secara optimal. Selain itu, jika terdapat permintaan dari pejalan kaki, sistem juga akan mempertimbangkan aspek keselamatan dengan memberikan waktu khusus untuk penyeberangan. Flowchart di sini menggambarkan alur proses ini, mulai dari membaca input, melakukan pengecekan kondisi, hingga menentukan output berupa arah lampu hijau secara sistematis. Pseudocode dari algoritma ini juga menunjukkan bahwa proses berjalan dalam bentuk loop terus-menerus sehingga sistem selalu memperbarui keputusan berdasarkan data terbaru dan kondisi lalu lintas yang dinamis. Halo semua, perkenalkan nama saya Revangga Durmansyah dari Teknik Industri Angkatan 2025. Pada video kali ini, kami dari kelompok keempat akan menjelaskan tentang study case yang berjudul tentang Intelligent Traffic Light Control at Intersection. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kompleksitasnya. Nah, dalam analisis kompleksitas, dalam analisis Big O, misalkan N adalah jumlah arah jalan, proses membaca data sensor memiliki kompleksitas ON. Dan proses membandingkan kepadatan kendaraan juga ON. Sedangkan penentuan lampu hijau hanya membutuhkan O1. Sehingga total kompleksitas dari algoritma ini adalah ON yang cukup efisien untuk digunakan dalam sistem real time. Sebagai contoh, jika jumlah kendaraan dari arah timur paling banyak, maka sistem akan memberikan lampu hijau ke arah tersebut. Namun jika terdapat kendaraan darurat yang dari arah lain, maka sistem akan langsung memprioritaskan arah tersebut. Sebagai kesimpulan, sistem Intelligent Traffic Light Control ini mampu meningkatkan efisiensi lalu lintas dengan memanfaatkan data real time. Pendekatan computational thinking membantu dalam menyusun solusi yang terstruktur, mulai dari memahami masalah hingga merancang algoritma. Dengan algoritma yang efisien, sistem ini dapat mengurangi kemacetan, mempercepat waktu, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan computational thinking dalam sistem Intelligent Traffic Light Control mampu memberikan solusi yang lebih efektif dan adaptif terhadap pemanasan lalu lintas di persimpangan. Dengan memanfaatkan data secara real time serta algoritma yang efisien, sistem ini tidak hanya membantu mengurangi kemacetan, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Mungkin segitu aja dari kelompok 4. Terima kasih sebelumnya.